Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Meliana Salsabila dengan NPM 2012011361. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas hukum waris dengan subtema hukum waris Islam. Untuk lebih mengenal apa itu hukum waris Islam, kita harus mengetahui dulu pengertian dari hukum waris Islam. Jadi, hukum waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur mengenai peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak, atau bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur pindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain, baik berupa harta maupun ilmu serta kehormatan. Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tercantum dalam Al-Quran, diantaranya pada surat An-Nisa ayat 7, 11, 12. Dengan adanya hukum waris ini ditambah dengan aturan-aturan dan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah SAW, maka seluruh aspek pelaksanaannya ada aturan hukumnya. Hukum warisan Islam ini terbagi menjadi 3 golongan, di mana orang-orang yang berhak menerima waris dalam konteks hukum waris Islam itu dibagi dalam 3 golongan, yakni Zulfaraid, Zulqorobat, dan Mawali. Zulfaraid itu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Sedangkan Zulqorobat yaitu ahli waris yang menerima warisan dengan bagian yang tidak tertentu atau terbuka bagiannya, atau juga ahli waris yang menerima sisanya. Dan yang ketiga itu ada Mawali, yakni ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan, namun karena sesuatu hal, maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan dan digantikan oleh ahli waris mawali. Selanjutnya itu ada asas-asas dalam hukum waris. Yang pertama itu ada asas ijbari, yaitu dalam kaitannya dengan hukum waris Islam, memberi arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Yang kedua itu ada asas bilateral, artinya bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisnya dari kedua belah pihak, kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat didasarkan pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, dan juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 174 ayat 1. Yang ketiga itu ada asas individual, artinya bahwa dalam hukum waris Islam itu harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas individual ini tercantum juga dalam kompilasi hukum Islam bab 3 pasal 176 sampai dengan pasal 180 tentang besarnya pembagian ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan pewaris. Yang keempat yaitu asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang ini dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 176 dan pasal 180 tentang besarnya ahli waris. Yang kelima yaitu asas akibat kematian. Artinya bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan masalah waris terjadi setelah orang yang memiliki harta itu meninggal dunia. Dengan kata lain, terjadinya waris itu karena adanya kematian. Hukum waris Islam tidak mengenal warisan atas dasar wasiat atau warisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan seseorang pada waktu ia masih hidup. Selanjutnya yaitu mengenai kelompok ahli waris. Dalam hukum waris Islam terdapat 25 ahli waris yang diatur dalam ketentuan hukum waris Islam yang dapat mewarisi harta pewaris yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Nah, berikut di bawah ini merupakan pembagian ahli waris laki-laki. Jika ahli waris laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian hanya 3 orang, yaitu 1 anak laki-laki, 2 suami, dan ketiga ayah. Nah, berikut adalah ahli waris perempuan. Jika ahli
waris perempuan tersebut semua ada, maka yang mendapatkan bagian hanya 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan kandung, dan istri. Tetapi jika ahli waris laki-laki dan perempuan yang berjumlah 25 orang tersebut semuanya masih ada, maka yang mendapat bagian adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan istri. Nah, selanjutnya yaitu bagian yang diterima ahli waris. Yang pertama itu ada bagian ayah. Ayah mendapatkan 1/6 baik apabila bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari sanak laki-laki. Terus mendapatkan bagian 1/6 dari ashabah apabila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dan anak laki-laki. Menjadi ashabah bila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Selanjutnya yaitu bagian ibu mendapatkan bagian 1/6 apabila bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau bersama dengan 2 orang saudara atau lebih, baik saudara kandung, seayah atau seibu. Mendapat 1/3 bagian apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki atau tidak ada 2 orang saudara atau lebih. Mendapat 1/3 sisa apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau istri. Bagian nenek mendapat 1/6 apabila tidak ada ayah jika nenek dari pihak ayah dan tidak ada ibu jika nenek dari pihak ibu. Terhalang oleh ayah apabila nenek yang dari pihak ayah, terhalang oleh ibu bagi nenek yang dari pihak ibu. Nah, selanjutnya itu ada bagian kakek, bagian suami, bagian anak perempuan, bagian istri, bagian cucu perempuan dari anak laki-laki, bagian saudara kandung perempuan, dan bagian saudara seibu, yaitu bagi laki-laki atau perempuan. Terima kasih.